Kalau kita mau jujur, manfaat luar biasa ini bukan karena hebatnya manusia meneliti, tapi karena Tuhan yang menitipkan rahasia kesehatan pada setiap ciptaannya. Daun salam bukan hanya tumbuh di sekitar kita. Tanaman ini juga dibudidayakan di berbagai negara. Bahkan Turki menjadi salah satu penghasil terbesar di dunia. Di luar negeri, daun salam dikenal dengan berbagai sebutan. Tapi bagi kita, cukup menyebutnya daun salam. Apa yang membuatnya luar biasa? Jawabannya ada pada kandungan alami yang disebut metabolit sekunder, termasuk minyak atsiri, yang memberi aroma harum sekaligus berkhasiat untuk tubuh. Inilah alasan kenapa sejak dulu daun salam tidak hanya dipakai di dapur, tapi juga dipercaya sebagai obat herbal turun-temurun. Menariknya, rahasia itu sekarang sudah semakin jelas berkat penelitian. Sejumlah penelitian yang sudah dilakukan benar-benar membuka mata kita bahwa daun salam bukan sekadar pelengkap masakan, melainkan juga menyimpan potensi besar sebagai penunjang kesehatan. Uji coba pada hewan menunjukkan peningkatan sensitivitas insulin yang berarti tubuh lebih mampu memanfaatkan gula darah dengan baik, sehingga risiko diabetes bisa ditekan. Fakta ini menjadi dasar kuat untuk melanjutkan riset ke tahap manusia, agar manfaatnya tidak hanya sekadar teori, tapi benar-benar bisa dirasakan dalam kehidupan nyata. Penelitian di Pakistan memberikan bukti yang lebih nyata. Bayangkan, 77 orang penderita diabetes dan dislipidemia dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diberi serbuk daun salam dengan dosis berbeda, mulai dari 1 hingga 3 gram per hari selama 30 hari. Kelompok lain hanya diberi placebo berupa tepung jagung. Hasilnya mencengangkan. Gula darah turun 21 hingga 26% hanya dalam waktu singkat. Bahkan efek penurunannya sudah terlihat sejak hari ke-10. Menariknya, meski pemakaian dihentikan, kadar gula tetap lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa daun salam bukan hanya bekerja sesaat, tapi juga memberi efek bertahan dalam tubuh. Lebih jauh lagi, penelitian tersebut juga menyoroti dampak luar biasa pada profil lemak. Kolesterol total turun hingga 34%. Kolesterol jahat atau LDL menurun 30%, sementara kolesterol baik atau ADL justru meningkat 19%. Trigliserida yang sering menjadi penyebab gangguan pembuluh darah pun ikut turun sekitar 30%. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata betapa besar pengaruh tanaman sederhana yang sering kita sepelekan. Bukankah luar biasa, sesuatu yang tumbuh di sekitar dapur kita ternyata bisa memberikan dampak kesehatan yang begitu signifikan? Cara memanfaatkan daun salam sebenarnya sederhana dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Pilihan yang paling mudah adalah merebus beberapa lembar daun salam segar, lalu meminum air rebusannya, layaknya teh hangat. Cara ini sudah lama dilakukan secara tradisional dan terbukti efektif, karena zat aktifnya larut ke dalam air. Selain itu, kini juga tersedia bentuk kapsul serbuk daun salam yang lebih praktis, sehingga dosis bisa lebih terukur dan memudahkan bagi Anda yang tidak sempat menyiapkan rebusan setiap hari. Berdasarkan penelitian, dosis yang memberi manfaat berada di kisaran 1 hingga 2 gram per hari. Jika dikonvensi, ini kurang lebih setara dengan 5 lembar daun salam segar yang direbus. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Jangan pernah menelan daun salam dalam bentuk utuh. Struktur daunnya keras, tidak bisa dicerna tubuh, dan justru bisa melukai atau mengiritasi saluran pencernaan. Itulah sebabnya, cara yang disarankan adalah mengambil sari air rebusannya atau menggunakan serbuk yang sudah diolah. Dengan begitu, manfaatnya bisa diperoleh tanpa menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Disinilah saya ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi pengalaman pribadi. Apakah Anda pernah mencoba minum rebusan daun salam untuk membantu kesehatan? Silakan tuliskan cerita Anda di kolom komentar dengan menyebut nama dan usia. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi orang lain yang sedang mencari cara alami untuk menjaga gula darah dan kolesterol.
Namun tentu saja, setiap hal bermanfaat juga bisa punya sisi yang harus diwaspadai. Daun salam memiliki kandungan minyak atsir yang memberi efek menenangkan syaraf. Itu artinya Anda bisa merasa mengantuk setelah mengonsumsinya. Maka sebaiknya diminum malam hari, bukan saat pagi ketika masih banyak aktivitas penting. Jika Anda akan menjalani operasi dengan pembiusan, hentikan konsumsi daun salam 2 minggu sebelumnya. Dan sampai saat ini belum ada data yang memastikan keamanannya bagi ibu hamil, menyusui, atau anak-anak. Karena itu lebih baik dihindari untuk kelompok tersebut. Selain itu, bila Anda sedang mengonsumsi obat penurun gula dari dokter, harap hati-hati. Daun salam juga menurunkan gula, sehingga kalau dipadukan bisa menimbulkan gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia. Tandanya bisa berupa gemetar, keringat dingin, badan lemas, bahkan pusing. Inilah sebabnya penting untuk tetap berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum rutin meminum daun salam sebagai tambahan terapi. Bayangkan, bila seseorang hanya tahu manfaatnya tanpa tahu resikonya, tentu itu bisa jadi masalah baru. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, daun salam layak mendapat tempat khusus dalam kebiasaan sehari-hari karena manfaatnya tidak berhenti pada urusan rasa. Kandungan metabolit sekunder dan minyak atsiri di dalamnya bekerja membantu tubuh pada beberapa sisi penting. Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin sehingga gula darah lebih mudah terkendali, serta memberi efek menenangkan yang membuat tubuh terasa rileks. Pada penelitian kecil yang mengikut sertakan penderita diabetes dan gangguan lemak darah, konsumsi serbuk daun salam secara teratur menunjukkan penurunan gula darah sekitar 20 hingga 26% yang mulai terasa sejak hari ke-10. Dan menariknya, efek ini masih tampak hingga 10 hari setelah dihentikan. Angka-angka ini memberi gambaran bahwa bahan sederhana di dapur ternyata punya dampak nyata bila digunakan dengan bijak. Selanjutnya, penggunaan rutin dalam rentang 1 hingga 2 gram per hari, kurang lebih setara 5 lembar daun, berhubungan dengan perbaikan profil lemak. Kolesterol total turun hingga 1/3 setelah 1 bulan. Kolesterol jahat, LDL, merosot sekitar 30%, kolesterol baik, HDL, meningkat mendekati 20%, dan trigliserida juga ikut menurun. Perbaikan serentak seperti ini penting bagi jantung dan pembuluh darah karena bukan hanya satu angka yang membaik, tetapi keseluruhan komposisi lemak dalam darah bergerak ke arah yang lebih sehat. Cara pemakaiannya pun mudah, diseduh atau direbus seperti teh, atau dalam bentuk serbuk atau kapsul, dengan catatan jangan menelan daun utuh karena sulit dicerna dan beresiko mengiritasi saluran cerna. Meski demikian, kehati-hatian tetap utama. Minyak atsiri daun salam dapat memberi efek kantuk sehingga lebih aman diminum malam hari dan dihindari menjelang aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan. Hentikan 2 minggu sebelum tindakan operasi dengan pembiusan, dan untuk ibu hamil, menyusui serta anak-anak sebaiknya tidak digunakan karena data keamanannya belum memadai. Bila Anda sedang menggunakan obat penurun gula dari dokter, awasi tanda hipoglikemia seperti gemetar, keringat dingin, dan lemas. Lalu konsultasikan pola minum herbal agar saling mendukung, bukan saling menurunkan gula berlebihan. Bila informasi ini terasa bermanfaat, silakan klik like sebagai dukungan dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan bahasan lain seputar herbal, diabetes, kolesterol, dan kesehatan harian yang mudah diterapkan di rumah. Dan begitulah cerita tentang daun salam, bumbu yang ternyata bisa menjadi sahabat kesehatan. Siapa sangka, daun yang sering kita anggap sepele ternyata mampu memberi pengaruh nyata bagi tubuh. Masih banyak sekali tanaman herbal di sekitar kita yang menyimpan manfaat serupa. Kita akan terus mengupasnya satu persatu supaya hidup sehat bisa lebih mudah kita jalani sehari-hari.